Halo, apa kabar ya? Ketemu lagi di Sukardi Vlog tentunya ya. Untuk edisi kali ini sebenarnya sih belum sempat ngapa-ngapain sih. Belum sempat jalan-jalan, belum sempat ada kegiatan yang nyempetin untuk sekalian ngevlog sih. Sebenarnya momennya banyak ya. Kemarin juga di kantor ada beberapa acara ya, ada lomba paduan suara, ada pagelaran seni dan budaya juga. Cuman memang gue nggak sempat bikin videonya tuh karena saking sibuknya di balik layar. Ya, tapi untuk kali ini gue mau sharing sedikit tentang sesuatu yang masih berhubungan sama GSX R 150 gue. Apa yang gue mau sharing kali ini tentang GSX R gue, bukan tentang servisnya, bukan tentang pengalaman gue pakai dia, enggak, tapi gue mau sharing sedikit tentang apa yang baru aja gue beli buat ngelengkapin penampilan waktu riding bareng si GSX R. Apa itu? Ini dia. Oke, ini penampakan helm NJS gue. Kayak gini, ya. Ya, seperti kemarin-kemarin sih, barang yang gue beli semuanya barang-barang yang harganya murah meriah tapi keren. Kalau buat helm sih kayaknya ini hitungannya murah meriah ya. Helm NJS Shadow nih ya. Serunya salah satu fiturnya ya, ini sudah double visor. Ya, ini udah double visor. Kelihatan nggak? Ini dia visor dalamnya ya. Ya lumayan lah jadinya. Kalau silau-silau tinggal dibuka aja double visornya. Ini masih agak keras. Ya karena baru sih, belum berapa lama gue beli helm ini gitu ya. Nah, NJS Shadow ini produk lokal ya. Ada beberapa pilihan sebenarnya, ada NJS Shadow ini yang termasuk keluaran yang lama. Terus juga ada satu lagi itu ZX1 kalau nggak salah, yang motifnya seru banget tuh. Salah satu motif yang baru keluar itu motif barong. Keren. Yang sebelumnya lagi ada motif Garuda. Itu juga keren banget ya. Cuman ya memang kan kalau gue suka barang-barang yang budget ya. Kere-hore lah istilahnya ya. Jadi kalau yang ZX1 itu dijual dari range harga sekitar resminya tuh ya 650 ribuan sampai 800 lah, tergantung motif. Sementara kalau yang Shadow ini 450 ribu sampai 500 ya, sekitar segitu deh. Tapi waktu itu gue beli ini pas lagi event belanja di online shop gitu, ada potongan harga dan segala macam, punya voucher gratis ongkir dan lain-lain. Gue dapat ini di harga 380-an. 300, iya sekitar segitulah, 300. Iya kayaknya 380-an deh, lupa, di bawah 400 yang jelas ya. Nah, kalau dari helmnya sendiri ini seru, full face, bahannya asik nih. Oke kok, kayaknya kuat. Fiturnya juga tadi salah satu yang gue suka adalah double visornya ya. Jadi gue nggak usah ganti visor yang iridium atau juga yang dark smoke gitu ya. Walaupun di paket pembeliannya ini yang bikin gua kaget juga, ternyata di paket penjualannya ini dengan harga standar yang sekitar 450.000 itu lu udah dapat
double visor juga, yang kalau gue kebetulan dapet yang iridium hitam ya. Jadi udah lengkap banget sebenarnya. Ya lumayan lah. Terus juga dapat pin untuk pin lock. Cuman sayangnya memang di helmnya ini belum ada lubangnya nih untuk pin locknya ya. Jadi kita harus bolongin sendiri. Dan gue males sih kayak gitu. Takut nanti malah rusak atau gimana. Jadi ya udahlah, nggak gue pakai. Kalaupun nanti gue mau pasang pin lock, mungkin gue bakal ke tukang helm untuk bikinin. Ini penampak depannya, sampingnya, samping belakangnya kayak gini. Nah ini yang gue suka juga nih, bentuk ininya nih. Nah, bentuknya ini tuh udah melengkung nih bawahnya nih. Ini melengkung, jadi kalau kita pakai nih, kalau amit-amit ada jatuh dan lain-lain, ini tuh kalau yang lurus gitu ya, katanya berpotensi kena pundak. Biasanya pundaknya jadi lebih cedera, lebih rawan cedera. Sementara kalau kayak gini enggak nih, diminimalisir lah ya. Ini salah satu fiturnya juga yang gue suka. Kalau bawahnya nanti ya kita ngomongin bawahnya kali ya. Nah yang kita dapat fitur di sini ini biasa buat udara, ada di sini. Dibukanya tinggal ditarik ke atas. Nah airflow-nya ada di sini ya, satu. Lumayan gede, lumayan kerasa sih kalau dari airflow yang di sini nih, cukup kerasa masuk ke dalam gitu ya. Lalu kalau airflow berikutnya ini ada di atas ini tinggal diceklek ke atas atau ke bawah mau dibuka ditutupnya. Cuman kalau gue bilang sih yang ini agak useless sih. Selama gue pakai nih sudah ada sebulan lah gue pakai ini, nggak kerasa sama sekali sih, nggak kerasa ada udara dari atas ya. Lalu juga fitur berikutnya untuk keamanannya, ini talinya ini sudah dilengkapin dengan double daring. Nah, ini nih, katanya sih salah satu yang paling aman itu ya locknya double daring. Jadi ini bukan micro lock atau quick release yang gitu-gitu. Ini udah double daring. Nah terus juga ini disediain ini tanda merah kayak gini dengan logo NGS kayak gini. Ini buat kalau misalnya amit-amit lagi ya kita crash, jatuh segala macam, ini buat nyopot helmnya, orang yang nolongin kita tinggal tarik ini aja nih, jadi busa sampingnya ini lepas. Jadi helmnya lebih gampang dicopotin. Kira-kira kayak gitu. Nih helmnya. Ini gue ambil yang ukuran L ya. L itu untuk lingkar kepala yang paling gedenya 60. Lingkar kepala gue kebetulan 60 ya. Jadi gue pakai L aja. Ternyata juga cukup nyaman. Masih ngepres. Sebenarnya bisa ke XL sih, karena XL itu juga dimulai dari ukuran lingkar kepala 60 cm ya. Dan ya gue lebih pilih yang L aja, karena menurut gue helm full face itu harus ngepres gitu di pipi gitu, cukup ngepres tapi juga harus cukup nyaman. Nah busa-busanya ini busa-busanya juga enak sih, so far ini enak lah untuk budget gua dapat 380 gitu ya, dan harga normal 450. Helm lokal ini enak banget ya. Untuk standar keamanannya dia sudah SNI di sini ya, ada SNI-nya. Nah ini ada SNI-nya tapi belum DOT dan lain-lain, jadi dia baru SNI buat yang lokal aja, buat di kita aja gitu ya. Yang lainnya sih DOT dan lain-lain, kalau nggak salah mereka lagi urus nih untuk mengajukan standar keamanan ini biar masuk standar DOT. Ya kabar terakhir sih kayak gitu ya. Tapi ya gue sih nggak masalah ada DOT tapi nggak ada SNI juga kan jadi perkara tuh. Ya, yang jelas satu lagi, gue sih cintai produk-produk dari dalam negeri ya. Oke.
Kenapa gue lebih pilih yang putih, apa, visornya ini ya, karena ya gue pulang malam kadang gitu ya, jadi biar nggak makin gelap aja gitu, jadi tetap bisa ditutup dan tetap terang gitu. Nah, yang gue suka dari helm ini jelas yang pertama adalah harganya. Harganya ini murah ya, 450 untuk yang polos kayak gini. Yang ada coraknya juga kayaknya sekitar segitu deh, 450-an sampai 500 juga deh. Cuman ya gitu, barangnya cepat habis kalau beli di official store-nya. Ini kebetulan belinya nggak di official store sih, adalah di, waktu itu gue beli di mana ya, di JDID ya kalau nggak salah. Di bukan official store-nya, jadi ada di toko helm gitu. Gue dapat 450, gue potong diskon dan juga voucher, hasilnya 380. Nih. Yang gue suka itu satu, harganya yang terjangkau, berikutnya modelnya. Ini asik banget, sporty banget gitu. Gue suka nih modelnya. Warnanya juga ya, memang motor gue kan GSX-nya warnanya biru ya, gue agak-agak bukan gue sih sebenarnya, bini gue agak-agak rempong untuk masalah warna, biar matching ya, selalu kayak gitu. Jadi gue lebih pilih yang netral aja, hitam kayak gini. Terus juga yang gue suka berikutnya, sudah dapat double visor. Itu jelas kelebihan banget ya, double visornya ini. Nah, ini gue suka banget gitu. Harga segini tapi udah double visor, gue suka banget. Lalu juga berikutnya yang gue suka lagi dari ini, busanya empuk, di kepala nyaman, beratnya juga nggak terlalu berat ya. Ini 1600 ya, 1600 sama kurang lebih 50 gram ya. 1600 gram kurang lebih 50 gram. Maksudnya kurang lebih di sini ya, kalau lu pakai yang XL gitu ya, itu mungkin ada kenaikan ya sampai 50 gram, sekitar segitu. Kalau yang lu pakai S mungkin agak lebih turun lagi sampai segitu gitu ya. Kan kalau lebih besar ya pasti lebih berat harusnya ya. Terus juga yang gue suka selanjutnya, udah dapet double visor. Jadi kalau lu mau sunmori gitu ya, mau kelihatan keren, muka lu nggak kelihatan, tinggal ganti sama yang iridium. Udah gitu gue dapetnya yang black lagi, lengkap udah, itu enak banget. Itu sih yang gue suka. Sama berikutnya fitur keamanannya ini juga sudah double daring. Ini masuk kelebihan, walaupun juga nanti ada di kekurangan sih kalau menurut gue. Iya, penasaran ya, nanti aja ya. Itu tadi kelebihannya. Lalu kekurangannya, kalau kekurangannya dengan budget segini, kekurangannya paling ya masih bisa gua tolerir sih ya. Ini paling airflow yang di sini nggak guna, nggak ada rasanya nih, nggak kerasa. Yang di sini sih lumayan. Terus juga kekedapannya so-so lah menurut gua, nggak terlalu kedap sih. Suara angin juga masih masuk walaupun visornya udah ditutup klek gitu. Tapi ya menurut gue itu juga nggak jadi masalah, karena kalau terlalu kedap juga ngeri ya. Jadi kita nggak aware sama sekeliling kita gitu. Terus angin masuknya justru lewat sini. Nih, lewat sela-sela ini angin banyak masuk nih. Iya, padahal ini udah flat visor. Nggak tahu ya, gue masangnya yang nggak terlalu bagus, nggak salah masang gitu ya atau gimana. Tapi harusnya sih udah benar sih masangnya. 1, 2, harusnya sudah benar sih. Cuman ya gitu, angin masih masuk. Ini nggak tahu ya, kalau menurut gue nggak terlalu flat visor sih, semi flat ya. Jadi dari atas sini nih udara masih masuk dari sela-sela ini. Ya itu kekurangan gue menurut gue, jadi nggak terlalu kedap. Tapi so far juga lumayan jadi pengganti airflow yang di atas. Ya, ketiga kekurangannya ya ini nggak ada lubang pin locknya langsung gitu, jadi kita harus modif sendiri. Itu juga
Sama yang terakhir, mungkin kekurangannya menurut gua yang juga jadi kelebihannya adalah double daring ini. Ya walaupun ini adalah fitur keamanan yang bisa dibilang sih yang paling oke ya untuk strap helm gitu ya, double daring ini, tapi ini juga jadi kekurangan sekaligus karena makainya yang butuh adaptasi dan nggak bisa secepat itu gitu. Kalau yang microlock kan tinggal ceklek selesai jalan. Yang satunya lagi juga yang tek 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 gitu kan tinggal dimasukin selesai gitu. Tapi kalau ini ada prosesnya, lu harus masukin dulu kedua lubang ini gitu ya. Terus yang merah ini nih di double daring ini yang ada merah lu harus renggangin dulu. Terus lu balikin lagi, dia masuk ke yang merah ini gitu kan. Tuh, nggak bisa satu tangan gitu. Masukin lagi ke yang merah ini, ke daring yang ada merahnya ini, klek. Setelah dia ngunci, baru diklekin lagi ke sini, ada penguncinya. Nah, udah. Cuman ya memang jadi lebih kuat sih, lebih kuat banget ini, paling kuat. Ya cuman gitu, ribet jadinya, nggak bisa, lu mau buru-buru tuh nggak bisa langsung klek gitu. Yaitu kelebihan yang juga masuk sekaligus kekurangan menurut gue ya. Tapi ya at least aman kan, jadi ya udah, yang penting amannya kan. Nah itu kira-kira yang gue suka dari helm ini. Ya itu aja kali ya plus dan minusnya. Nah kalau untuk penampakannya waktu dipakai, kita langsung pakai aja kali ya. Kita langsung coba pakai. Kayak gini. Sini. Gitu. Tuh, gimana? Jadi gini. Gitu. Oke kan? Lumayan lah ya, untuk harga segini. Ya, asik ya. Udah, kita taruh lagi. Reviewnya ala-ala aja ya. Bukan review sih, ini cuma sekedar sharing aja. Karena kalau review ya nggak kompeten lah gua. Jadi ini berbagi pengalaman aja. Pengalaman gua pakai helm NJS Shadow ini yang kalau menurut gua sih oke, layak untuk kalian punya gitu ya. Kalau kalian punya budget lebih, boleh tuh coba yang seri ZX1. Di toko helm dekat rumah gua tuh yang seri yang Garuda itu dijual bahkan sampai 1 juta. Enggak. Enggak masuk sama budget gua ya. Jadi gua sih puas sama NJS Shadow ini. Kalau kalian mau, boleh tuh cari aja. Mungkin masih ada NJS Shadow ini, atau upgrade sekalian ke yang ZX1, itu juga oke banget ya. Udah kira-kira gitu aja sharing gua hari ini. Thank you. Jangan lupa kalau kalian suka support gua juga, subscribe jangan lupa, lalu juga like-nya dan tombol lonceng boleh kali ya. Oke, thank you.